Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita share screen ya materinya. Oke, materi di pertemuan ketiga ini kita akan bicara tentang kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Oke, kita slideshow kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Ya, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan ekonomi? Kebijakan ekonomi adalah langkah atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan kegiatan ekonomi suatu negara agar mencapai tujuan tertentu. Nah, apa sih tujuan dari kebijakan ekonomi itu? Tujuan ekonomi, ya, tujuan kebijakan ekonomi diantaranya untuk yang pertama, sebagai stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, pengangguran, dan konversi mata uang. Jadi, tujuan dari kebijakan ekonomi, salah satunya kalau di Indonesia itu kebijakan ekonomi yang eh, di 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 apa ya, dikuasai, bukan dikuasai, diplo, dibawahi oleh Menteri Keuangan. Ya, kita tahu Menteri Keuangan yang kita yang terbaru, Bapak Purbaya, semoga memberikan angin segar untuk perekonomian ekonomi kita, karena eh, apa kinerjanya gercep banget ya. Sudah sudah bisa terlihat dari dia turun langsung ke tempat-tempat strategis yang berisi wadah-wadah gitu ya, basah sebagai ladang korupsi, kemarin ke Pertamina, ke bank-bank BUMN, itu kan sedang mencari apa sih penyebabnya kenapa ekonomi di Indonesia itu melemah gitu ya. GDP juga kecil ya. Padahal kita tahu GDP itu merupakan ukuran kemakmuran dari suatu negara. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Kementerian Keuangan yang baru, terutama Bapak Purbaya, keren banget ya, bawaannya yang santai gitu ya. Eh, kita ngelihatnya juga tanpa beban gitu ya. Kinerjanya juga insya Allah bisa lebih baik lagi. Benar-benar berpihak kepada rakyat ya. Kayak itu salah satunya mengendalikan inflasi ya. Kita tahu inflasi itu apa sih? Kenaikan harga secara terus-menerus di suatu negara gitu ya. Jadi berusaha nih sekarang lagi melakukan pengendalian ekonomi Bapak Purbaya. Ya, kalau sebisa mungkin sih dengan stabilitas ekonomi yang baik, pengangguran juga akan berkurang. Terus cruise ini exchange foreign ini mudah-mudahan membaik terus lah untuk Indonesia ya. Hari ini update apa harga rupiah untuk dolar itu di angka 16.088 gitu ya. Kalau untuk euro sih jauh ya di 19.000 seperti itu. Oke, yang kedua apa sih kebijakan ekonomi itu tujuannya pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan PDB. Apa kemarin PDB? Produk domestik bruto ya. Jadi semakin banyaknya produksi itu akan meningkatkan PDB. Ya, ujung-ujungnya ke kemampuan masyarakat untuk daya beli ya. Pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkatkan produktivitas. Ya, banyak pabrik yang mau itu memproduksi barang atau jasa hingga masyarakat di kita itu yang produktif gitu, ke nggak mager gitu, kerja-kerja gitu ya. Dan diusahakan untuk bisa meningkatkan investasi baik untuk masyarakat Indonesia, lokal maupun untuk dunia. Kayak yang ketiga, distribusi pendapatan yang adil. Iya, dengan adanya kebijakan ekonomi kan berharap adanya pemerataan kemakmuran ya, pemerataan pendapatan.
Jangan cuma dikuasai oleh golongan elit seperti dewan gitu ya. Kesenjangan tuh harus dikurangi. Makanya kemarin ada demo itu sebenarnya kan awalnya dari kesenjangan ekonomi, terutama kesenjangan tunjangan-tunjangan dewan itu ya, tunjangan beras. Oke, next yang keempat tujuan utamanya adalah kemandirian ekonomi. Itu mengurangi ketergantungan dari negara lain. Iya. Sebisa mungkin Indonesia harus bisa berdiri di atas kemampuannya sendiri gitu. Jangan sampai segala sesuatu ngutang-ngutang. Nah, kebijakan ekonomi yang diambil oleh Menteri Keuangan, terutama Bapak Purbaya, itu kan sidak-sidaknya kayak update nih pagi ini. Apa sih MGB? Kalau emang nggak bisa diserap gitu ya, nggak produktif gitu, ya udah ambil aja duitnya lagi gitu ya, kata dia tuh. Kita salurkan ke yang lain. Karena kan biaya MBG itu setiap harinya gede. Itu kan hampir menyerap berapa triliun. Kalau ujung-ujungnya banyak yang keracunan, katanya nggak produktif. Terus sasarannya juga kemarin tidak tepat ya. Ada sekolah elit yang dapat fasilitas MGB gitu ya. Dia merasa, aduh, bukannya sombong gitu ya. Ada perwakilan ibu-ibu tuh yang menolak. Kita masih bisa mampu ya silahkan salurkan ke tempat lain. Jadi sebenarnya program dari Pak Prabowo ini bagus, tapi praktek di lapangannya ada sedikit miss gitu, gap gitu ya. Oke, next. Jenis kebijakan ekonomi meliputi kebijakan fiskal. Nah, kita kan sering dengar ya. Nah, ini kalian sebagai sarjana dari jurusan manajemen ya harus paham, harus bisa ngebedain apa kebijakan fiskal, apa kebijakan moneter, apa kebijakan perdagangan. Ini jangan sampai jurusan kalian gitu ya jadi sarjana nanti nggak bisa ngebedain antara kebijakan ini. Bukan kebijaksanaan ya, kebijakan. Kayak kebijakan fiskal itu terkait pajak dan belanja pemerintah. Pajak teks ya, teks yang dibebankan kepada warga negaranya, badan usaha gitu ya. Kalau belanja pemerintah tuh kayak belanja ASN, gaji ASN, eh, mungkin anggaran untuk bansos gitu ya, eh, infrastruktur, itu belanja pemerintah. Jadi gaji Polri gitu ya, TNI, ASN itu dari pajak. Bantuan-bantuan juga MGB itu kan belanja pemerintah juga. Bansos, subsidi itu belanja pemerintah. Oke, apalagi kebijakan moneter. Nah, ini mengatur uang beredar dan suku bunga. Oke. Ini kaitannya dengan BI, kalau moneter, kebijakan fiskal biasanya Menteri Keuangan, tapi ada keterkaitannya. Pengaturan uang beredar, iya, nggak 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 harus gitu ya, bukan suatu hal yang menjadi keharusan. Semakin banyak uang beredar berarti perekonomian baik. Bukan begitu juga. Yang pasti antara permintaan ya, antara penawaran dengan permintaan itu harus balance gitu aja. Percuma banyak uang beredar tapi barang nggak ada. Mau dibeli apa? Pernah ya sebelum meletusnya G30 PKI itu kan terjadi uang beredar di masyarakat tapi barang tuh langka. Untuk mendapatkan apa tuh bensin, minyak tanah aja sampai antri gitu. eh, Sempat itu ya karena langka tapi sebenarnya uang tuh ada katanya ya, itu yang pernah dengar dari nenek moyang kita. Uang tuh ada tapi nggak laku gitu. Jadi ukuran kemakmuran suatu negara itu ya uang untuk diputarkan masyarakatnya, daya beli masyarakatnya juga tinggi, peredaran dari barangnya juga, supply and demand-nya juga bagus gitu, itu kemakmuran ya. Kemudian apalagi dan suku bunga, ya suku bunga kredit, suku bunga pinjaman, walaupun mungkin menurut ajaran Islam suku bunga kredit itu riba, tapi di pemerintahan ya pasti harus dibahas ya. Harus ada acuan berapa suku bunga kredit, suku bunga simpanan ya seperti itu. Oke, untuk saat ini kan mengacunya ke Bank Dunia, si Fed itu ya yang di Amerika ya. Tapi Indonesia juga punya ketentuan. Oke, kebijakan perdagangan ini terkait dengan ekspor dan impor. Jadi ada beberapa kebijakan yang harus kalian kuasai, fiskal, moneter, dan kebijakan perdagangan. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan jasa antar negara. Hal ini muncul karena tidak adanya negara yang memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Oke.
Jadi pemicu dari adanya transaksi jual beli itu ya jual beli barang atau jasa ya karena setiap negara itu nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kayak manfaat perdagangan internasional, memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Oke. Kedua, meningkatkan devisa melalui ekspor. Berikutnya, meningkatkan efisiensi produksi melalui spesialisasi. Kayak seperti minggu sebelumnya kita bahas absolute advance, ada spesialisasi. Keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kelima, memperluas lapangan kerja dan transfer teknologi. Manfaat dari perdagangan internasional. Iya, ada ekspor impor, bisa meningkatkan devisa efisiensi. Next. Kebijakan perdagangan internasional itu ya biasanya nggak jauh dari permasalahan tarif bea masuk, kuota impor, larangan impor, subsidi ekspor dan dumping. Oke, kita lihat. Di sini ada kebijakan perdagangan internasionalnya tarif bea masuk. Tarif bea masuk. Tarif bea masuk pajak atas barang impor ini. Melindungi industri lokal ya dan menambah penerimaan negara. Jadi kayak si Trump tuh hari ini menetapkan bahwa biaya impor tuh naik lagi 20%. Itu tujuannya apa sih? Ini melindungi industri lokal, ya, menambah penerimaan negara. Jadi salah satu kebijakan internasional itu tarif bea masuk, berarti pajak atas barang impor. Ya, contoh penerapannya bea masuk mobil mewah, pakaian impor. Ya. Eh, kalau Mm-mm. Sok aja. Nih udah. Oke ya, lanjut ya. Jadi nanti kalau yang kebetulan nggak bisa join di awal, ini sama ibu direkod gitu ya. Antisipasi lah ya. Oke, di kebijakan perdagangan internasional yang pertama tarik bea masuk. Pajak atas barang impor. Ya. Tujuannya melindungi industri lokal, ya, menambah penerimaan negara. Contohnya penerapan bea masuk mobil mewah, pakaian impor. Nah ini. Jadi yang namanya barang impor itu pasti mahal karena ada bea masuk mobilnya itu masuk kategori apa tarif bea masuk untuk negara tertentu gitu ya. Contohnya ke hari ini si Trump menetapkan pajak bea masuk untuk barang impor jadi barang-barang yang dari luar Amerika Serikat masuk dinaikkan lagi pajaknya menjadi 20%. Yang kemarin udah 200%, sekarang 20% naik lagi. Oke, jadi emang yang namanya bawa mobil barang mewah itu mahal ya karena ada tarif bea masuknya karena barang itu barang impor. Pakaian impor juga yang apa yang premium mungkin ya, tapi cimol-cimol juga suka bisa masuk ya. Itu ada tarifnya. Kuota impor nih, batas jumlah barang yang boleh diimpor. Ini ini kebijakan ini menganut kaum merkantilisme ya, menganut kaum mentalisme dengan tujuannya apa sih? Mengendalikan jumlah barang asing di pasar. Contoh penerapannya kuota impor daging sapi. Sebenarnya daging sapi itu banyak di sapi-sapi kita tuh banyak.
di Jawa Tengah. Tapi waktu itu kejadian impor sapi ya, makanya ada batasan impornya sih. Sebenarnya nggak perlu harus diimpor waktu itu ya. Oke, apalagi sih ada larangan impor kebijakan ini. Barang tertentu tidak boleh masuk. Iya, itu kesepakatan lagi ya antara kedua belah pihak. Kalau emang nggak bisa masuk gitu ya, barang tertentu, ya nggak usah dipaksain sebenarnya. Tujuannya apa sih? Melindungi kesehatan, keamanan, dan moral masyarakat. Coba Ibu lihat dulu ini. Ini sebenarnya, stop dulu ya. Problemnya apa sih ini? Di Ini yang 12 bisa dengar suara Ibu nggak? Ada, ada itu ya ada trouble ya hari ini ya. Saya masuk lagi deh. Nanti gampang materi kan udah sama Ibu di apa? Di record ya. Nih. Larangan impor narkotika limbah B3. B3 itu apa sih? Berbahaya, beracun. Ya, kategori B3 itu nggak bisa masuk ke dalam eh, impor karena barang-barang tersebut limbahnya bahan berbahaya dan beracun. Itu B3. Itu nggak boleh masuk ya. Karena untuk melindungi kesehatan, ya makanya narkoba itu nggak boleh masuk ya kemanapun, mau impor, mau ekspor gitu ya. Karena untuk melindungi kesehatan, ya moral masyarakat juga keamanan. Karena emang narkotika itu ya, narkotika terus barang-barang yang emang berbahaya ya dan beracun tuh nggak boleh masuk. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya bisa masuk ada permainan, ada oknum dari pihak bea cukai mungkin. Subsidi ekspor, bantuan pemerintah bagi eksportir. Ya, ya pemerintah tuh harus melek lah bahwa eksportir itu butuh bantuan sehingga bisa meningkatkan daya saing produk di pasar global. Khususnya untuk subsidi ekspor produk UMKM. Perlu nih. Karena UMKM itu dananya tidak banyak untuk ngurusin biaya-biaya regulasi persyaratan ekspor impor. Apalagi kebijakan perdagangan internasional, dumping. Menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dari dalam negeri. Itu dumping. Boleh dilakukan? Boleh sekali-kali ya. Tujuannya apa sih menguasai pasar internasional? Ya banding harga lah gitu ya. Penerapannya apa? Produk baja murah ke pasar global. Sekali-kali boleh. Next, apalagi kebijakan hambatan non tarif. Ya, ini juga harus dihilangkan sebenarnya ya. Syarat teknis atau standar yang harus dipenuhi. Ya, hambatan non tarif ya. Tujuannya menjaga mutu dan keselamatan konsumen. Penerapannya sertifikasi halal SNI produk impor. Ya, produk-produk itu harus dilengkapi dengan sertifikasi halal, terutama untuk Muslim perlu banget. Kita kalau beli juga harus lihat-lihat ya. SNI produk impor, SNI produk impor itu harus karena kita khawatir produk dari luar negeri itu eh, tidak menjamin kehalalannya. Terus NSI juga berkaitan dengan ISO ya ISO 14001 yang kemarin syaratnya kualitas, ramah lingkungan gitu ya kayak gitu. Oke, berikutnya perjanjian perdagangan. Kerjasama antar negara dalam perdagangan. Ya, membuka akses pasar baru, menurunkan hambatan perdagangan. Contohnya apa penerapannya? WTO, APTA, Indonesia masuk ke dalam APTA juga ya. Seperti itu. Jadi beberapa kebijakan perdagangan internasional yang sering eh, dilakukan. Nah, ini. Oke, ekspor.
Ekspor, pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan, memperluas pasar, dan meningkatkan devisa negara. Oke, itu ekspor. Menjual, mengirim barang keluar. Oke, kebijakan ekspor adalah serangkaian aturan regulasi, langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur, mendorong, serta mengawasi kegiatan penjualan barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Tujuannya meningkatkan devisa negara, memperluas pasar produk lokal, serta memperkuat daya saing nasional di pasar global. Itu. Jadi ada pengelolaan ekspor, ada kebijakan ekspor. Aturan ya kebijakan. Tujuan dari kebijakan ekspor meningkatkan devisa negara melalui hasil penjualan produk ke luar negeri. Ya, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pasar, ya, meningkatkan daya saing produk lokal ke pasar internasional, menciptakan lapangan kerja, iya betul, melalui peningkatan produksi otomatis ya, kalau produksinya banyak itu bisa meningkatkan peluang pekerjaan, mendorong diversifikasi produk agar tidak tergantung pada suatu komoditas, mengurangi surplus produksi dalam negeri yang tidak terserap oleh pasar domestik. Jadi nanti Anda bisa paham bahwa pengendalian ekspor itu apa, kebijakan ekspor apa, tujuan dari ekspor itu apa. Ini tadi juga ngelihat di tayangan NSBC ini kontainer-kontainer ini bertumpuk banget ya di penyeberangan itu ya. Kebijakan ekspor, kategori kebijakan, bentuk kebijakan, contoh implementasi, pemberian insentif ekspor. Bentuk kebijakannya keringanan pajak ekspor, subsidi bagi produsen atau eksportir, ya, dan mengurangi kredit ekspor. Contoh implementasinya PPh ekspor diturunkan, fasilitas pembiayaan LPI, lembaga eh, lembaga penyedia ekspor impor LPEI itu. Jadi kebijakan ekspor itu biasanya terkait dengan keringanan pajak ekspor. Ada subsidi juga, terutama UMKM ya. Ya sebisa mungkin pemerintah berperan ya di sini ya untuk bisa menggairahkan lagi ekspor terutama untuk UMKM. Promosi ekspor nih, pameran internasional. Ya makanya kita suka suka mengadakan pameran internasional gitu ya. Biar misi dagang luar negerinya juga naik, branding produk unggulan kita gitu ya. Banyak loh sama produk unggulan. Cuma karena regulasi jadi akhirnya males gitu ya untuk ekspor. Padahal negara itu kaya banget. Contohnya Indonesia Trade Expo, promosi batik dan kopi ke Eropa. Apalagi terkait kebijakan ekspor, regulasi dan perizinan, penerapan barang ya boleh atau larangan ekspor, standar kualitas ekspor SNI dan ISO. Jadi ada perizinan, ada ketentuan regulasinya seperti apa. Itu harus diperhatikan pada saat kita akan ekspor. Seperti yang kemarin ya, syarat barang-barang ekspor itu seperti apa. Nah, untuk saat ini implementasinya larangan ekspor nikel mentah. Ya, dengan tujuan apa sih? Menaikkan harga jual dari nikel itu sendiri. Kalau mentah kan bahan baku gitu ya, jualnya rendah. Kalau sudah menjadi nikel yang siap untuk dipakai kan pasti nilainya akan lebih mahal. Kemudian ada sertifikasi halal produk. Kayak kebijakan ekspor lainnya, perjanjian perdagangan, kerjasama bilateral antar dua negara atau wilayah regional atau multi banyak negara dengan sebisa mungkin terjadi free trade, ya artinya perdagangan bebas. Jadi perdagangan bebas tuh boleh mengekspor sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi negara lain boleh nerima impor gitu ya, tapi dengan syarat kualitas tertentu gitu. Free trade itu kan bagus ya, nggak. Makanya bergabunglah kita di APTA gitu ya, di RCEI, F, FTA Indonesia Australia. Oke, kebijakan ekspor apalagi diversifikasi produk dan pasar. Bentuk kebijakan ekspor barang olahan bernilai tambah. Iya, jangan bahan baku aja. Kayak CPO kan bahan baku itu nilainya rendah gitu. Diversifikasi negara tujuan ekspor. Hilirisasi sawit
Ya, pasar baru Afrika dan Timur Tengah. Contoh implementasinya. Jadi ini adalah salah satu kebijakan ekspor yang sudah diterapkan di Indonesia gitu ya. Oke. Kegiatan ya sekarang impor. Kegiatan impor itu apa sih? Kegiatan membeli atau memasukkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, bahan baku industri dan oke. Satu, pengertian kebijakan impor. Kebijakan impor adalah aturan, regulasi, dan tindakan pemerintah dalam mengatur kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, ini. Kebijakan impor itu artinya gitu ya. Aturan, ada regulasi, tindakan pemerintah mengatur kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Itu impor. Oke. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengendalikan arus barang atau jasa agar tidak merugikan produsen dalam negeri. Iya. Jadi emang harus ada aturannya negara, nggak bisa semua barang itu impor semua, nggak bisa. Kayak tujuan kebijakan impor, salah satunya melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk asing. Kedua, menjamin ketersediaan barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Itu karena kenapa sih harus ada barang impor? Karena kita belum bisa memproduksi sendiri. Ya. Ketiga, mengendalikan neraca perdagangan agar tidak defisit terlalu besar. Ketiga, melindungi masyarakat dari barang berbahaya atau berkualitas rendah. Ketiga, mengatur devisa negara agar tidak terlalu banyak keluar. Oke, ini bentuk kebijakan impornya ya, silakan dibaca seperti ini. Ini jenis-jenis dari impor sebenarnya bisa dibaca. Ini waktunya udah habis. Thank you. Jadi seperti itu ya. Eh, Perkuliahan kita, coba ibu kita itu dulu apa? Lihat dulu ya biar bisa direkod ya. Nanti dikirim ke grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.